Kalau kita sembahyang nih Romo, di satu kelenteng kan biasanya banyak dewanya tuh Romo ya. Iya, iya, Kayak saya suka di Buntek Pio tuh di Pasar Lama ya. iya, iya, Itu kan sekelilingnya banyak dewanya tuh. Ini kalau iya, kita sembahyang mungkin lebih bagus kalau kita tahu historical mereka masing-masing atau gimana Romo? iya, betul. Kalau saya sih menyarankan teman-teman gitu ya, sebelum kita sembahyang ke satu kongco atau makco di wihara, kita harus tahu tuh sejarahnya. Kenapa? Pada saat kita sembahyang, jadi kita tahu ini kita sembahyangnya sama siapa, gitu ya. Terus kenapa dipuja? Kenapa dihormati? Apa jasanya? Nah, pasti mereka punya jasa dalam kehidupan mereka sebagai manusia. Gitu, punya jasa besar. Kalau tidak, tidak akan dikultuskan. Karena semua dewa-dewa yang ada itu adalah tadinya manusia, biasa seperti kita. Seperti Wan Kong gitu ya. Itu manusia biasa, jenderal seperti kita. Kemudian kenapa dikultuskan? Kenapa dihormati sedemikian tinggi? Karena apa? Dalam hidupnya tadi punya loyalitas tinggi, setia, jujur gitu. Ini sifat-sifat yang diteladani gitu. Kita harus seperti ini. Kita harus jujur, kita harus kalau sama pimpinan kita harus setia gitu. Nah, itu begitu ya. Nah, sama dewa-dewa yang lain juga demikian. Kalau di Buntek Bio masih mending komiki. Itu mah cuman masih bisa dihitung jumlahnya. Saya pernah ke Semarang ya, di Wihara Taikaksi. Itu kalau nggak salah altarnya ada 42. Banyak. Sampai bingung juga saya ini siapa. Saya senang ya belajar tentang dewa dewi gitu ya, tapi begitu sembahyang di sana, waduh ini apa ya ini macam belum dewa dewa yang setempat gitu ya, karena ada juga dewa dewa setempat komiki. Iya. Seperti misalnya di Banyuwangi ada kelenteng namanya Tan Hu Chin Jin. Nah itu Tan Hu Chin Jin itu adalah dewa setempat, Chen Fu Chen Ren ya. Nah itu iya ya, Tan Hu Chin Jin itu. Nah jadi eh, banyak gitu yang kenapa? Karena memang orangnya punya jasa pada masa hidupnya. Jadi kalau eh, di kelenteng-kelenteng memang alangkah baiknya supaya kalau saya sih saranin gitu ya, kalau teman-teman yang di Tridharma itu, yang di kelenteng Tridharma itu coba dibikinin tuh sejarah singkatnya. Jadi pada saat ditaruhlah di sampingnya, di samping tembok altarnya gitu kan. Jadi orang pada saat mau sembahyang dia baca dulu, oh ini ceritanya begini, sejarah singkatnya, riwayatnya. Jadi anak-anak generasi muda yang sembahyang juga jadi ngerti karena dia tanya sama orang tuanya juga nggak tahu, cuman tahu namanya aja. Untung aja di mejanya ada namanya, coba namanya nggak ada di meja, bingung dah. Betul nggak Komiki? Iya betul Ada Romo. mejanya ada namanya kan itu. Seperti Kuan Kong, Kuan Im itu ada namanya di mejanya di altarnya. Coba kalau nggak ada namanya tambah bingung orang dah. Ya seperti itu.